Kabar Timnas hari ini, pesan Erick Thohir jelang lawan Timnas Brunei Darussalam. Pembukaan Piala Dunia U17 2023 jadi paling menarik walau hanya dalam waktu 10 menit, dan kondisi terakhir rumput JIS untuk laga Piala Dunia U17 jadi seperti ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu, agar tak ketinggalan berita penting Timnas Indonesia setiap hari. Timnas Indonesia dapat wejangan usai sesumbar cetak banyak gol ke gawang Brunei Darussalam. Timnas Indonesia mendapat wejangan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar tidak meremehkan Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Erick Thohir tak lama setelah pelatih Shin Tae-yong mengisyaratkan ingin meraih kemenangan besar atas Brunei terutama di leg pertama. Hasil itu diincar Shin Tae-yong dengan alasan agar memberikan suasana lebih santai bagi anak asuhnya ketika bertandang ke markas lawan pada leg kedua. Saya akan memantau latihan timnas senior dan saya akan minta mereka jangan anggap remeh. Bola itu bundar, kata Erick Thohir saat jumpa pers di Media Center Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Menurut Erick, Timnas Indonesia senior harus belajar dari pengalaman pahit skuad U23 asuhan Indra Syafri yang secara mengejutkan dibungkam Taiwan pada fase grup Asian Games 2022 Hangzhou. Timnas Indonesia U23 sempat melumat Taiwan 9-0 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, sebelum secara mengejutkan takluk dengan skor 0-1 dari tim yang sama. Kalau saya tentu berharap tim nasional kita bermain maksimal karena kalau kita lihat kan jangan sampai pada pertandingan titik-titik kita menang 8-0 di pertandingan selanjutnya kalah 0-1, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia akan menjamu Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada leg pertama pada tanggal 12 Oktober sebelum bermain tandang di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah 5 hari berselang. Indonesia harus mengalahkan Brunei untuk melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Saya berharap mereka bermain baik nanti ke Brunei. Nanti kita fokus kualifikasi yang grup F kita bersama negara-negara lain yang dimulai pada November, Maret, dan Juni, kata Erick. Waktunya cuma 10 menit, pembukaan Piala Dunia U17 2023 akan dibuat semenarik mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut upacara pembukaan Piala Dunia U17 2023 akan dibuat semenarik mungkin meski adanya keterbatasan waktu. Ia mengaku akan menggunakan jasa Wisnu Tama untuk opening ceremony nanti. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember mendatang. 4 kota akan menjadi tuan rumah yaitu Jakarta, Jakarta International Stadium, Bandung, Sijalak Harupat, Solo, Manahan, dan Surabaya, Gelora Bung Tomo. Adapun pembukaan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo alias GBT, venue yang biasa dipakai oleh Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 itu akan menjadi markas Timnas Indonesia selama fase grup Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir mengatakan untuk opening ceremony akan dibantu Wisnu Tama. Adapun dia memang sering menangani beberapa event kenegaraan dan terbilang sukses. Kembali upacara pembukaan seperti biasa kita meminta tolong Pak Wisnu Tama. Kemarin Pak Wisnu Tama sukses menyelenggarakan pembukaan ASEAN Summit. Lalu pada saat G20 di Bali, negara G20 melihat persiapan yang luar biasa, kata Erick Thohir di ruang konferensi pers SUGBK, Jakarta, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Mudah-mudahan Pak Wisnu Tama dan tim mampu menyajikan pertunjukan yang menarik meskipun waktunya tidak seperti ASEAN Summit atau G20 waktunya bebas. Ini memang bagaimana bisa deliver event pembukaan 8-10 menit, kan emang ini bolanya yang tanding, jelasnya. Erick Thohir tidak mau jika nantinya kejuaraan ini menjadi beban tersendiri untuk Timnas Indonesia U17. Apalagi, tim asuhan Bima Sakti akan ditonton langsung Presiden Joko Widodo saat laga perdana Piala Dunia U17 2023 nanti. Selepas upacara pembukaan, Timnas Indonesia U17 akan melawan Ekuador. Laga perdana tentu sangat penting sebagai modal menatap pertandingan selanjutnya. Kita berharap Timnas dengan segala persiapan ketika menghadapi Ekuador tidak beban mental karena disaksikan Bapak Presiden, terang Erick Thohir. Kami harap mereka, Timnas U17, bermain lepas, tapi tetap jaga formasi pertahanan dan penyerangan harus disiplin karena lawan jauh lebih kuat, termasuk Panama jangan dilihat sebelah mata ya.
Tentu kita fokus Ekuador, Panama, terus Maroko yang memang standar Eropa, tapi kan nggak tahu bola bundar, pungkasnya. Erick Thohir mengungkapkan rumput di Jakarta International Stadium, JIS, diambil dari stadion milik Universitas Pelita Harapan atau UPH. Penggantian rumput itu dilakukan jelang perhelatan Piala Dunia U17 pada November mendatang. Persiapan dari JIS kemarin saya sudah dapat laporan bahwa rumput akan memakai UPH dan sudah mulai dipasang, terang Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan selain rumput dari UPH, JIS juga akan disokong oleh rumput dari fasilitas pembibitan milik Dewa United. Kemarin sudah saya cek juga rumputnya bagus. Tentu ada perbaikan di akses menuju stadion seperti penyeberangan dan lain-lainnya, ungkap lanjut Erick, yang juga Menteri BUMN tersebut. Diwartakan sebelumnya JIS harus mengganti rumput di stadion utama karena tidak memenuhi standar FIFA. Lebih jauh Erick menguraikan bahwa secara umum FIFA puas dengan persiapan yang ditunjukkan Indonesia di FIFA World Cup U17 atau Piala Dunia U17. FIFA melihat standar kita berada di atas standar penyelenggara tuan rumah Piala Dunia U17 biasanya. Ini yang menyampaikan FIFA loh, bukan saya, terang Erick. Standar yang dimaksud meliputi fasilitas hotel, makanan, transportasi, latihan, hingga stadion. Jadi semua itu penilaiannya di atas rata-rata. Kita semua optimis ini akan berjalan dengan baik. Tinggal perawatan rumput dalam 1 bulan ini harus maksimal, karena terkendala cuaca. Tapi kita semua optimis. Lanjut dia, Erick Thohir mengungkapkan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 telah mencapai 90%. Saya juga pantau setelah kemarin saya rapat dengan Pak Menpora dan pimpinan daerah seperti gubernur, wali kota dan bupati untuk memastikan bahwa persiapan di masing-masing kota atau provinsi bisa maksimal, kata Erick. Namun di luar persiapan tersebut, Erick mengingatkan saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah terkait dengan partisipasi penonton dan menggencarkan promosi untuk meningkatkannya. Tetapi kembali lagi, bagaimana kita mendorong kedatangan penonton untuk setiap pertandingan, itu yang menjadi PR kita sama-sama, tutup Erick.